فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita masih di tengah-tengah syarah terhadap hadis yang mursal. Lewat sebelumnya asal kata al-mursal dari irsal itlaq, yaitu melepas tanpa pengait dan pengikat. Dan hadis mursal melepasnya tanpa pengait sanad. Dan bahwasanya di sana ada hadis-hadis mursal termasuk dari ashahul marasil, yaitu apabila yang meriwayatkannya adalah tabi'in kibar yang tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah. Meriwayatkannya seorang yang tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah. Dan sana ada beberapa sebab kenapa mereka mendatangkan hadis mursal tersebut sementara dia tidak meriwayatkan kecuali dari yang thiqah. Sebab diantaranya adalah terkadang dia semangat sehingga menyebutkan, dan terkadang yaksal, yaitu dalam kondisi yang tidak fit, akhirnya dia dengan singkat dan tanpa menyebutkan sanadnya. Dan terkadang dia dalam majelis fatwa atau mudzakarah, murajaah, sehingga tujuannya dan maksudnya hanyalah penyebutan hadis saja dan tidak bermaksud untuk menyebutkan sanad. Atau dia mengambil dari jamaah yang banyak yang thiqah sehingga dia mencukupkan dengan tidak menyebutkannya. Sebagaimana contohnya Yazid An-Nakhai, Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, dia mengambil dari jamaah dan mengatakan, apabila saya mengabarkan kalian dari Ibnu Mas'ud tanpa menyebutkan perantara, maka saya mengambil dari jamaah. Sehingga khusus yang di tansis ini Imam Ahmad dan selainnya berhujjah dengannya. Pembahasan berikutnya, as-su'al al-mursal hal huwa hujjah? Pertanyaan, mursal apakah dia itu hujjah? Al-jawab, hadza ay al-mursal hujjah, ucapan hadza al-qaul anna al-mursal hujjah, bahwa mursal itu hujjah, qaul Abi Ishaq al-Isfirayini, itu adalah pendapat Abu Ishaq al-Isfirayini wa huwa mardudun alaih, dan ini tertolak atasnya. Apabila mengatakan atau berpendapat bahwa mursal hujjah secara mutlak itu mardud. Fa inna fi sahihain marasilus sahaba bi kathrah wa fi ghairiha ijma' minal muslimin ala qabuli marasilis sahaba ala tafsilin sayati. Karena di sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim terdapat beberapa mursal sahabat yang cukup banyak, dan pada selainnya, pada selain Sahih Bukhari dan Muslim, ijma' kaum muslimin di atas menerimanya mursal-mursal sahabat berdasarkan perincian yang telah lewat dan akan datang. Wa laysa min babi tafsir sahabi fi ma huwa sababun nuzul. Hadza syai'un akhar. Dan ini bukan dari bab penafsiran sahabat pada perkara yang merupakan sebab nuzul, sebab turunnya suatu ayat. Dari ayat-ayat mereka terkadang menyebutkan sebab turunnya ayat ini adalah ketika kejadian demikian, maka turunlah ayat demikian dan demikian. Hadza syai'un akhar. Ini perkara yang lain. Aidan idza kana fi sababin nuzul maqbul. Jadi apabila hadis itu menceritakan tentang sebab turunnya suatu ayat, maka itu diterima. Wa qaulu man qala innahu hujjah, hadis mursal itu hujjah secara mutlak, innahu hujjatu mutlaqan, qaulu Malikin wa qaulu Abi Hanifah.
Maka itu adalah pendapat Imam Malik dan pendapat Abu Hanifah. Wa riwayatun 'anil Imam Ahmad yakni khilaf qawli al-Isfirayini tamaman. Yaitu kebalikan dari ucapan Imam Abu Ishaq al-Isfirayini yang mengatakan bahwasanya hadis mursal bukan hujjah secara mutlak. Abu Ishaq al-Isfirayini dan ucapan Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad yaitu kebalikan dari pendapat Isfirayini tamaman. Bukan hujjah. Wa qaul Imam Asy-Syafi'i fi qabul riwayat as-sahabah as-sighar walau lam yakun ahaduhum amkanahu lukin Nabi sallallahu alaihi wasallam wastima'i minhu qabul mithl riwayat Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ma annahu ma sami'a syai'an min Nabi sallallahu alaihi wasallam wala amkanahu dzalik. Demikian pendapat Imam Syafi'i menerima riwayat sahabat sighar, sahabat yang kecil walaupun tidak memungkinkan baginya untuk mendengar dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti diterimanya riwayat Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq yang dimana beliau lahir 3 bulan lebih sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara dia tidaklah mendengar sesuatu pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak memungkinkan baginya untuk mendengarnya. Wa qabul riwayat kibar tabi'in yushtaratu annahu idza sami'a annahu idza samma la yusami illa antiqah. Demikian diterimanya riwayat kibar tabi'in apabila dia menyebutkan nama, meriwayatkan dengan penyebutan nama, dia tidak menyebutkan kecuali dari seorang yang thiqah. Mithlu Sa'id bin Musayyib, seperti Sa'id bin Musayyib, dia tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah. Maka ketika dia mursal, mendatangkan hadis yang mursal, maka diterima. Kenapa? Karena dia tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah. Kecuali dari thiqah. Sehingga yang dijatuhkan ini muhtamal bahwasanya dia adalah orang yang thiqah yang dia meriwayatkan darinya. Wa Ubaidillah ibn Abdullah ibn Khiyar. Demikian Ubaidillah ibn Abdullah ibn Khiyar, wa Qais ibn Abi Hazim, wa amthali haula. Demikian Qais ibn Abi Hazim dan semisal mereka ini. Al-qaulur rabi', pendapat yang keempat, qaulu jumhuri ahli hadis. Pendapat mayoritas ahli hadis, raddu mursalit tabi'i walau kana tabi'iyyan saghiran wa kabiran duna tafriq baina as-sighari wal kibar ala sahih. Yaitu menolak mursal tabi'i walaupun dia tabi'i besar atau kecil, kibar atau saghir, tanpa membedakan antara yang kibar dengan kecil berdasarkan pendapat yang sahih. Amma qabul marasil kibar tabi'in fa bila khilaf, innamal khilaf fi marasil sighar tabi'in. Adapun menerima mursal kibar tabi'in maka tidak ada di sana khilaf, hanya saja khilaf pada mursal sighar tabi'in. Wa sahih ada mutafriq. Dan yang rajih tidak dipisahkan dan tidak dibedakan antara kibar tabi'in dan sighar tabi'in. Qaulul jumhur ahli hadis qabul marasil sahabat bidzalikal qaid alladhi sabaqa annahu amkanahu istima' min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian ucapan jumhur ahli hadis menerima mursal sahabat dengan pengaid tersebut yang telah lewat bahwasanya apabila memungkinkan baginya untuk mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadza ijma'. Dan ini adalah ijma'. Ada muqabul marasil kibar tabi'in atau sighar tabi'in li'annahu ma tawaffara fihi syart ittisal li faqdi syart. Demikian tidak menerima mursal kibar tabi'in atau sighar tabi'in karena tidak terpenuhi padanya syarat ittisal, syarat bersambung. Sementara syarat diterimanya hadis adalah al-ittisal, bersambungnya sanad. Faman ladzi ja'alahu yusqitu dzalika minas sanad ma tanafusihim fi ittisalis sanad. Sementara apa sebab mereka menjatuhkan sanad tersebut sementara mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan hadis yang muttasil, hadis yang bersambung. Ini tidak lain karena kecuali ada sesuatu sehingga dia tidak menyebutkan namanya. Seandainya itu adalah orang yang thiqah dan terpercaya, niscaya dia akan dengan terang-terangan menyebutkan siapa
perantara antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika aidan nabbaha ba'du ahlul ilm ala anna sigar as-sahabati hukmuhum ka hukmi kibar tabi'in min haitsil irsal. Demikian sebagian dari ulama memberi tambih, perhatian, bahwasanya sigar sahabat yang kecil yang meninggalnya Rasulullah SAW sementara mereka belum mencapai usia tamyiz, hukum mereka sama seperti hukum kibarut tabi'in dari sisi irsal. Hadisnya mursal. Hadisnya mursal karena tidak memungkinkan baginya untuk bertemu dan mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal khulasah, kesimpulannya, marasilu sahabat hujjah. Mursalnya sahabat itu hujjah. Amma marasilu kibarit tabi'in atau sigaruhum falaysa marasilu sahabat bidzalikal qaid dzukira anifan. Nah, adapun mursal kibarut tabi'in atau sigar mereka sigar sahabat, maka bukanlah tidak sama dengan mursal sahabat dengan pengaid itu yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi asal hadis mursal itu bukanlah hujjah dan tidak termasuk dari hadis yang makbul. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat ittisal, syarat bersambungnya sanad. Sebagaimana pertama telah lewat pada pembahasan hadis sahih, mesti terpenuhi 6 syarat, di antaranya adalah bersambungnya sanad. Bersambungnya sanad yaitu perawi setelahnya merawiatkan dari perawi sebelumnya, mendengar langsung dari perawi sebelumnya. Kapan dia tidak mendengar, maka ini dihukumi dengan inqita', terputus. Dan ini merupakan salah satu hukum dan tanda hadis yang dhaif. Karena itulah mursal asalnya itu termasuk dari kategori hadis dhaif. Kategori hadis dhaif kecuali pada beberapa keadaan. Beberapa keadaan yang telah lewat beberapa perinciannya, seperti muhadram misalnya. Tapi dia hidup di zaman Rasulullah SAW tapi belum beriman kepada beliau, mendengar kemudian meriwayatkan ketika dia telah berislam. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, maka ini tabi'i muhadram dihukumi dengan muttasil, dihukumi dengan bersambung karena dia mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian di antara yang dikecualikan adalah yang tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah. Tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah seperti Sa'id bin Musayyib, maka dia termasuk dari ashahul marasil. Ashahul marasil. Adapun mahiyya adhaful marasil wa ashahul marasil, mursal apakah yang paling lemah dan mursal apakah yang paling sahih? Marasilu hasan wahiyah, mursal hasan sangat lemah. Wa auha minha marasilu Zuhri wa Humaid at-Tawil wa Qatadah. Demikian yang lebih lemah lagi dari mursal hasan adalah mursal az-Zuhri. Demikian Humaid at-Tawil dan Qatadah. Ya, mursal ini mursal yang paling lemah. Mursal yang paling lemah. Wa ashahul marasil, dan mursal yang paling sahih marasilu Sa'id, Sa'id bin Musayyab dan Ubaidillah ibn Abdullah ibn Khiyar. Demikian Masruq dan seterusnya yang telah disebutkan sebelumnya. Fa innahu kana la yursilu illa an thiqah, karena dia tidak mengirsal, mendatangkan itu mursal dan menjatuhkan perawinya kecuali dari yang terpercaya, dari thiqah. Fima dzakaru, sebagaimana yang mereka sebutkan. Zid ala dzalika anna Ibn Abdul Bar yudhifu marasil Ibn Sirin annahu la yursilu illa an thiqah. Tambah itu bahwa Ibn Abdul Bar rahimahullah mentansis bahwasanya Ibn Sirin tidak mengirsalkan kecuali dari thiqah, dari orang yang terpercaya. Wa anna ba'dahum adhafa marasil Sa'id bin Jubair wa Amr bin Dinar. Nah, sebagian dari ahlul hadis memasukkan juga dari ashahul marasil Sa'id bin Jubair dan Amr bin Dinar. Qalu la yursilani illa an thiqah. Mereka mengatakan bahwasanya Sa'id bin Jubair dan Amr bin Dinar juga tidak mendatangkan hadis mursal kecuali dari thiqah, menjatuhkan yang terpercaya. Haula'i hadza marasiluhum qawiyyah.
mereka ini yang disebutkan tadi, Sa'id bin Musayyib, Ibnu Sirin, Sa'id bin Jubair, Amr bin Dinar, As-Sunabihi, Masruq, Ubaidillah bin Abdullah bin Khayyar, dan Ibnu Hazim, yaitu Qais bin Abi Hazim, ini mursal mereka qawiyah. Kenapa? Karena mereka tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah. Nah, dan telah lewat kenapa mereka terkadang mendatangkan hadis yang mursal, sebab-sebabnya karena mungkin majelis fatwa atau karena dalam kondisi yang tidak kurang fit, sehingga mereka mencukupkan dengan mendatangkan hadis inti dari fatwa, dari mudzakarah, murajaah dan semisalnya, sehingga mereka menyebutkan tanpa menyebutkan perantara antara dia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia dikenal tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah. Adapun apabila campur, terkadang meriwayatkan dari thiqah dan terkadang meriwayatkan dari yang lemah, dhaif, maka keadaan demikian tidak diterima. Tapi kibarut tabi'in dan awsatuhum yaslu li syawahid, layak dijadikan sebagai penguat apabila ada sisaan hadis yang dhaif munjabir, dhaif yang tidak terlalu syadid, masih bisa dikuatkan, maka apabila di sana mursal bisa menguatkan hadis tersebut menjadi hasan, bisa menguatkan hadis tersebut menjadi hasan li ghairi. Nah, dengan ini bihamdillah kita telah selesai dari pembahasan hadis al-mursal, dan pada pertemuan berikutnya insyaallah kita akan masuk pada pembahasan hadis al-gharib, hadis yang gharib.